Sampai seminggu, Haruna masih melamun. Ia kehilangan ibu dan Kiara sekaligus. Semuanya membuat Haruna tidak mampu menahan kesedihannya. Seandainya ia tahu akan seperti ini, ia pasti akan memaksa Kiara untuk tidak ikut. Hari berganti, bulan berlalu. Kehamilan Haruna sudah memasuki bulan ke-9. Ia melahirkan dengan lancar di rumah sakit sejahtera. Untuk mengenang Kiara, Haruna memberikan nama Kiara kepada anak keduanya. Syahira Kiara Putri, ucap Haruna saat orang-orang yang menjenguknya bertanya nama putrinya. Nama yang cantik, ucap Seruni. Ia menggendong cucu perempuannya dengan penuh kasih sayang. Yuka mengelus perutnya yang sudah membesar. Ia sudah tidak sabar melihat bayinya nanti. Christian merasakan hal yang sama dengan yang dirasakan istrinya. Apalagi itu adalah anak pertama mereka. Haruna pulang setelah 1 hari dirawat pasca melahirkan. Mereka membuat acara penyambutan anak kedua mereka secara sederhana. Tristan dan Haruna tidak ingin mengadakan acara mewah. Dihadiri seluruh anggota keluarga, sudah lebih dari cukup. Berbulan-bulan lamanya, Kiara menjadi gelandangan di kota Bogor. Saat itu, pagi setelah kejadian, Kiara berhasil naik ke jalan. Setelah ia berkeliling mencari jalan yang bisa dilewati untuk naik. Namun, setelah ia berada di atas jalan, ia hanya bisa berjalan tanpa arah tujuan. Kiara tidak mau berbicara dan terlihat ketakutan saat ditanya orang. Para warga yang melihat Kiara berpikir bahwa gadis kecil itu gelandangan yang kurang waras. Baju yang dikenakannya sudah tidak lagi terlihat jelas warnanya. Terlalu lama Kiara tidak mengganti baju, tidak mandi, dan hanya bisa makan ketika ada orang yang memberinya makan. Pagi ini, Kiara diusir dari depan sebuah toko karena dinilai menghalangi rejeki si pemilik toko. Sudah 3 hari terakhir, tidak ada satu orang pun yang memberi Kiara makanan. Gadis kecil yang saat ini menginjak usia 6 tahun itu sudah kelaparan. Tubuhnya terasa lelah untuk berjalan. Saat ia menyeberang jalan, ada sebuah mobil melintas, dan gubrak. Ah! Ya, Pak, bagaimana ini? Kita menabrak anak kecil, ucap wanita di dalam mobil. Pengemudi yang merupakan suaminya itu pun kebingungan. Mereka keluar dari mobil dan menghampiri Kiara yang tergeletak. Tidak ada luka di tubuh Kiara. Di tempat kejadian, walaupun ada beberapa orang, namun, mereka terlihat tidak peduli. Sepertinya dia jatuh sebelum tertabrak mobil kita. Bagaimana kalau kita bawa dia saja? Iya. Kita bawa dia ke rumah sakit, jawab istri pengemudi. Pengemudi mobil itu membawa Kiara ke rumah sakit. Mereka mendaftarkan Kiara sebagai kerabat jauh. Setelah perawat memandikan dan memakaikan baju rumah sakit, perawat itu memberikan foto yang tersimpan di saku celana olahraga. Mereka menyimpannya. Boleh kami lihat, Sus? Tentu, silakan. Saat mereka masuk, Kiara sudah sadar. Tubuh yang terlihat kotor dan hitam itu berubah setelah dimandikan oleh perawat. Kiara terlihat bersih dengan memakai baju rumah sakit, tapi gadis kecil itu sangat ketakutan. Ia tidak bicara sama sekali saat sepasang suami istri itu menanyakan namanya. Jangan takut. Kami yang membawa kamu ke sini. Kalau boleh tahu, siapa namamu cantik? Tanya istri pengemudi dengan lembut. Karena Kiara terlihat ketakutan, ia memperkenalkan diri terlebih dulu. Nama Tante, Sonia. Itu, Om Deki. Sekarang katakan, siapa namamu sayang? Tanya Sonia kembali. Apa mungkin? Apa-apa? Bisu, jawab Deki singkat. Sonia berpikir, mungkin saja. Kiara sama sekali tidak mau bicara. Kemungkinan Kiara bisu bisa saja terjadi. Sonia ingat dengan foto yang diberikan perawat padanya. Ia menunjukkan foto itu padanya. Apa kau tahu foto ini? Tanya Sonia sambil menunjukkan foto di tangannya. Kiara menyambar foto itu dan menggenggamnya dengan kuat. Sonia pikir, itu adalah foto keluarganya. Jika anak ini menjadi gelandangan, pasti karena mereka yang ada di foto sudah tiada. 3 hari kemudian, mereka membawa Kiara pulang bersama mereka. Kiara gadis yang pintar. Di usia 4 tahun, ia sudah mengingat ibunya, ia juga mengenali Haruna sebagai ibu angkatnya. Namun, kejadian kecelakaan telah membuat gadis cilik itu trauma. Ia tidak mengingat siapa namanya sendiri. Sonia dan Deki baru saja menikah di usia 40 tahun. Karena khawatir dengan keselamatan istrinya, mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak.
Resiko melahirkan di usia tua membuat keduanya memilih hidup berdua saja. Namun, kehadiran Kiara membuat mereka merasa semua adalah takdir dari Tuhan. Mulai hari ini dan seterusnya, nama Kiara berubah menjadi Ratu Kiana Hermawan. Ia memakai nama belakang dari ayah angkatnya. Perlahan-lahan, ia mau berbicara meski hanya sepatah dua patah kata. Sonia dengan sabar mengajari Ratu memanggil namanya, nama ayah angkat dan ibu angkatnya. Ikuti ucapan mama sayang. Ratu Kiana Hermawan, ucap Sonia. Ratu Hermawan, ucapnya dengan ragu. Kiana. Coba ulangi. Ratu Kiana Hermawan, ucap Kiara dengan lancar. Good. Mulai sekarang, namamu adalah Ratu. Siapa namamu? Ratu Mah. Sonia memeluknya dengan erat. Ia bahagia sekali. Tidak hanya cantik dan menggemaskan. Kiara juga lupa tentang masa lalunya. Bahkan Kiara tidak tahu kalau ia anak angkat Sonia dan Deki. Ratu, nama baru yang membawa Kiara menuju hidup yang berbeda. Dulu, ia tinggal di rumah seorang presdir kaya raya. Kini, ia tinggal di rumah biasa dari seorang manajer pemasaran di sebuah agen real estate. Deki seorang manajer dan Sonia seorang guru kesenian. Mereka menyekolahkan Ratu di sekolah elit. Meski mereka terlihat sederhana, tapi mereka memiliki usaha coffee shop yang lumayan ramai. Mereka memberikan fasilitas terbaik untuk Ratu. Dari mulai sekolah, pakaian, barang-barang keperluannya, semuanya diberikan yang terbaik. Setidaknya dalam pandangan kelas menengah ke bawah, Ratu yang terbaik. Tentu saja berbeda jika dibandingkan dengan keluarganya yang dulu. Bagi keluarga Isam, pengusaha nomor 2 di Indo, barang-barang milik keluarga Deki sama sekali tidak ada seujung kuku pun dari keluarga mereka. Ratu menyelesaikan sekolah TK dan masuk ke sekolah dasar. Ia sangat pintar dibanding anak-anak yang lain. Ia selalu menjadi juara kelas. Ketika Sonia bertanya, cita-cita Ratu apa sayang? Cita-cita Ratu, mau jadi guru seperti Mama, jawab Ratu dengan senyuman lebar. Ia memiliki lesung pipi yang sangat menggemaskan saat tersenyum. Wah, senangnya, ucap Sonia. Jadi guru di zaman sekarang itu sulit. Kebanyakan mereka menjadi honorer bertahun-tahun dan berakhir dipecat, gerutu Deki. Papa. Ratu nanti dengar loh. Mama mendukung keinginan Ratu. Bagaimana bisa mencari pekerjaan yang gajinya tidak pasti seperti itu? Mau makan apa nanti? Balas Deki. Pah, kalau soal makan, masih ada coffee shop kita. Mama rasa cukup untuk dia sampai kita tidak ada. Sonia menghela napas panjang. Usia Ratu 10 tahun, mereka sudah berusia 50 tahun. Sonia hanya berharap, ia diberikan kesempatan untuk melihat Ratu menjadi guru. Deki mengerti kesedihan Sonia. Ia menunjukkan sebuah surat wasiat yang menyatakan bahwa rumah sederhana dan coffee shop mereka sudah dialihkan atas nama Ratu. Kamu sekarang bisa tenang bukan? Tanya Deki sambil menunjukkan surat itu. Sonia mengangguk dan tersenyum. Mereka hanya tinggal berdua, tidak akan ada yang memiliki warisan mereka. Sejak ada Ratu, Deki sudah mengalihkan semua surat-surat tanah dan semua aset miliknya atas nama Ratu. Mama, Kak Raja nakal nih. Suara Syahira mengadu seperti ini sudah menjadi adegan rutin setiap hari. Haruna dan Tristan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Mereka berdua selalu bertengkar karena ulah raja yang selalu menjahili Syahira. Bohong mah. Syasha saja yang cengeng, kilah raja. 17 tahun berlalu, raja sudah tumbuh menjadi remaja yang nakal. Syahira, adiknya itu selalu dibuat kesal setiap kali mereka bertemu di rumah. Tahun ini, raja masuk kelas 11 SMA. Adiknya berbeda 2 tahun darinya, tahun ini sudah kelas 3 SMP. Raja memiliki otak yang cerdas. Walaupun nakal, tetapi ia selalu juara kelas. Berbeda dengan Syahira. Ia harus belajar siang malam demi semua nilai-nilai ulangannya. Namun, ia tetap saja menjadi juara 2 di kelasnya. Terkadang, Haruna mengingat sosok Kiara. Gadis itu sangat pintar. Kepintarannya sebanding dengan raja. Ketika mengingat kejadian 17 tahun yang lalu, Haruna selalu meneteskan air mata. Tidak peduli berapa waktu yang telah berlalu, bagi mereka Kiara masih hidup, meski hanya dalam ingatan dan hati mereka. Kakek Edi dan Papa Isham, mereka telah meninggal dunia.
Kini, hanya Serunilah yang menemani Christian dan Yuka, serta Jihan Naira. Gadis itu sebaya dengan Syahera, hanya berbeda usia 4 bulan. Jihan, putri satu-satunya Christian dan Yuka. Karena pernah mengalami keguguran, ada masalah dengan kehamilannya saat mendekati waktu melahirkan. Dokter terpaksa melakukan pengangkatan rahim sesaat setelah Yuka melakukan operasi sesar. Jihan berangkat sekolah dulu, Mah. Nanti sore ada rapat ketua OSIS, Jihan pulang agak sorean, pamit Jihan kepada Yuka. Pamit sama nenek, ucap Yuka. Siap, Mah. Jihan berlari keluar sambil menggendong tas sekolahnya. Ia berpamitan pada Seruni yang sedang menyiram tanaman. Jihan sekolah di SMP Putra Putri Bangsa bersama Syahera. Seperti biasa, ia pergi bersama ayahnya, Christian. Tujuan mereka searah, jadi Christian selalu mengantar Jihan terlebih dulu sebelum pergi ke kantor. Ayo berangkat. Jihan selalu berkata seperti itu ketika ayahnya sudah duduk di belakang kemudi. Christian hanya tersenyum simpul. Kamu itu sudah besar, tapi masih seperti anak SD saja, seloroh Christian. Ayolah papa. Putri papa ini masih kecil, imut-imut seperti marmut, jawab Jihan dengan tingkah manja. Lalu kapan papa bisa punya menantu, kalau kamu kecil terus, goda Christian sambil fokus menatap jalanan aspal. Ih, aku masih SMP, dan papa sudah memikirkan menantu? Ya ampun, gerutu Jihan. Ia mengerucutkan bibirnya sambil menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Bercanda. Lagi pula, papa ingin kamu meraih cita-citamu terlebih dulu. Sudah sampai, ucap Christian. Hah? Cepat sekali, gumam Jihan. Ia mengecup pipi Christian lalu turun. Jihan melambaikan tangan ketika mobil Christian melaju pergi. Selamat pagi Kak Jihan, sapa Syahera ketika turun dari mobil. Mereka bertemu di pintu gerbang. Hai Syah. Selamat pagi, sahut Jihan. Mereka melangkah ke kelas bersama-sama. Sampai di ruang kelas, mereka berpisah. Jihan masuk ke kelas C, sedangkan Syahera di kelas A. Pelajaran dimulai. Sekolah tampak sepi ketika jam belajar mengajar berlangsung. Ada beberapa siswa yang terlambat dan dihukum berdiri di bawah tiang bendera selama 1 jam. Karena hukuman terhadap siswa tidak boleh melebihi batas atau mereka akan diadukan ke dinas pendidikan. Di tempat lain, Raja sedang merokok bersama teman-temannya di atap gedung. Ya, dia selalu melakukan itu setiap hari. Ketika jam pelajaran yang tidak disukainya sedang berlangsung, ia memilih bolos pelajaran dan merokok di atap gedung sekolah. Raja berani melakukan pelanggaran karena ayahnya, Tristan, menjadi donatur terbesar di sekolah swasta itu. Kepala sekolah maupun para guru yang mengajar di kelasnya, hampir tidak pernah menegurnya. Mereka takut Tristan akan mencabut donasi. Satu hal yang membuat mereka tidak berkutik, nilai Tristan selalu nomor 1 di sekolah. Ketika mereka menegur Tristan karena tidur di kelas, ia menjawab, bukannya yang penting saya mengerjakan tugas dan mengerti pelajaran yang ibu berikan. Raja, katanya hari ini akan ada guru BP yang baru, ucap Aji. Terus, tanya Raja heran. Ia tidak peduli dengan penggantian guru BP. Selama ini, guru BP di sekolah itu selalu mengundurkan diri karena lelah menghadapi Raja. Aku dengar sih, cewek cantik, masih muda. Apa mau kamu mengerjai guru wanita juga supaya mengundurkan diri, tanya Marcel. Cewek cantik? Jadi guru BP, tanya Raja sambil membuang puntung rokok ke lantai dan menginjaknya. Iya, Marcel dan Aji menjawab bersamaan. Plak. Plak. Aduh. Sakit. Marcel meringis karena kepalanya dipukul oleh Raja. Awe, sakit tahu. Aji mengeluh karena kali ini Raja memukul dengan keras. Lagian, kalian ini membuatku kesal saja. Di mana ada guru BP cantik dan masih muda? Pikir dong. Yang bertugas mendisiplinkan siswa itu selalu orang tua. Kalian ini ngaco. Raja mengajak mereka ke kantin sekolah. Duduk di kantin sambil menunggu jam pelajaran pertama usai. Mereka bertiga memesan mie ayam bakso, lengkap dengan es jeruk. Mereka makan dengan lahap, tanpa berpikir kalau hari ini mereka memiliki guru BP baru. Mereka tidak peduli. Saat mereka sedang makan, terdengar suara hak sepatu yang beradu dengan lantai. Ta, to, ta, to. Seorang wanita berusia 23 tahun, melangkah menghampiri mereka.
Kemeja ketat berwarna putih, dipadu rok hitam pendek sedikit di bawah lutut. Di bagian belakang memiliki belahan pendek. Ia membawa buku bimbingan untuk siswa nakal. "Beruak!" Wanita itu melempar bukunya ke tengah meja. Mereka terkejut dan berdiri menatap wanita itu. Mereka menatap wanita itu dari bawah. Sepatu hak tinggi berwarna hitam itulah yang tadi menciptakan bunyi di lantai. Pandangan mereka terus merayap ke atas, lalu berhenti di wajah wanita itu. Gluk! Ketiga siswa yang sedang dalam masa puber itu menelan saliva. Wanita berambut panjang dengan mata indah dan bibir yang sensual, berdiri di depan siswa yang sedang membolos. Make up yang dipakainya tidak terlalu tebal, tapi wanita itu terlihat sangat cantik. "Kalian membolos jam pelajaran. Apa kalian tahu, kalian sudah melanggar tata tertib sekolah? Pergi ke ruang BP sekarang!" bentak wanita itu. "Ehem. Apa hakmu menyuruh kami pergi ke sana?" tanya raja dengan nada sinis. Marcel dan Aji berlindung di belakang raja. Mereka ketakutan mendengar wanita itu berteriak. "Hah, apa hak saya?" Wanita itu menghela napas panjang. Tangannya mengepal kuat, emosinya tidak dapat ditahan lagi. "Biar saya perkenalkan diri kepada kalian. Saya, Ratu Kiana Hermawan. Saya guru BP yang baru. Jadi, pergi sekarang!" Ratu membentak sambil menunjuk ke arah ruang BP. Marcel dan Aji segera berlari pergi, sedangkan Raja, ia justru mendekati Ratu. Ia mengusap dagunya sambil memandang Ratu dari bawah sampai ke atas. Senyum sirik menghias bibir coklat Raja. "Namamu Ratu. Pasangan seorang ratu adalah raja. Selamat pagi Ratuku. Aku adalah rajamu, Goda Raja." Ia berlari dengan senyum lebar. Ratu sangat kesal dengan kelakuan raja. Pantas saja, setiap guru BP di sini selalu mengundurkan diri. Rupanya, dialah biang masalahnya, gerutu Ratu di dalam hati. Ia melangkah pergi, menyusul ketiga anak nakal itu ke ruang BP.